Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maula Fatihah Nabil, NIM 241060600063 dari Program Studi Teknik Industri UIN Sunan Kalijaga. Di sini saya akan membuat video tutorial dengan software VS Code, di mana saya akan membuat sebuah program yaitu permainan kuis sebagai salah satu syarat pemenuhan praktikum pemrograman komputer modul 1. Langsung saja kita ke aplikasinya. Langsung saja, di sini kita akan membahas fungsi ataupun bahasa Python yang saya gunakan dalam membuat program permainan kuis ini. Oke, sebelum kita masuk ke program utama, di sini saya memberikan perintah kepada bahasa program, yaitu menggunakan fungsi def. Jadi fungsi def ini digunakan untuk memberikan perintah sebelum kita membuat suatu program, supaya bisa dijalankan sesuai dengan yang kita inginkan. Seperti yang bisa dilihat, fungsi def tanya ready ini adalah sebuah function di mana nanti sebagai outputnya yaitu menanyakan kesiapan peserta untuk mengikuti kuis ini. Selanjutnya ada while true. While true ini merupakan salah satu logika dasar dalam pemrograman, yaitu looping atau perulangan yang merujuk pada kesiapan peserta atau tanya ready. Selanjutnya di sini saya menggunakan variabel siap. Variabel siap itu sama dengan input, yaitu kita menginputkan dalam satu variabel siap ini, yaitu are you ready, apakah kamu siap. Nah, selanjutnya titik lower. Nah, ini lower ini akan saya jelaskan setelah ini. Lanjut ke fungsi berikutnya, yaitu di sini ada if, elif, dan else. Di mana if, elif, dan else ini merupakan percabangan selection dalam logika pemrograman. Nah, if siap yang pertama, if siap yang merujuk pada variabel siap, itu sama dengan yes. Ketika kita masuk ke dalam permainan kuis, kita itu ditanya, apakah kamu siap, are you ready? Jika kita menjawab siap, maka program akan memunculkan atau print, oke, lanjutkan sampai tuntas. Nah, selanjutnya return true atau mengembalikan fungsi if ini kepada kesiapan peserta dalam melanjutkan permainan. Yang kedua itu ada elif. Elif ini merupakan percabangan atau selection ketika suatu program itu memiliki kondisi dua atau lebih. Nah, di sini elif yang merujuk pada variabel siap itu sama dengan no, artinya peserta belum siap untuk memasuki permainan. Nah, program otomatis akan memunculkan kalimat baik, kami tunggu sampai Anda siap kemudian masuk lagi. Nah, ini juga seperti sebelumnya menggunakan fungsi return, yaitu mengembalikan, tapi mengembalikan pada false, yaitu ketidaksiapan peserta. Dan yang terakhir ini ada kondisi else, di mana ketika peserta itu menginputkan jawaban dari are you ready ini selain yes dan no, maka program akan langsung menyuruh kita untuk hanya menggunakan jawaban yes or no. Nah, ini suatu kondisi di mana kondisi 1 dan 2 ini tidak dilakukan, maka else ini akan bertindak sebagai program atau bertindak sebagai fungsi selanjutnya. Selanjutnya, oh ya, tadi lower ini merupakan salah satu fungsi dalam fungsi metode dalam bahasa pemrograman, yaitu ketika kita masukkan yes itu baik menggunakan huruf kapital seperti ini, yes, ataupun seperti ini, maka program akan langsung menginputkan yes ini sesuai dengan yang tertera dalam string, yang tertera dalam seperti ini, tertera seperti string seperti ini. Jadi, ketika kita menambahkan lower, maka otomatis program akan menyesuaikan seperti yang kita tulis dalam variabel siap ini. Namun ketika kita menghapus lower, maka ketika kita memasukkan jawaban yes, namun menggunakan huruf kapital seperti ini, maka program akan langsung memberikan jawaban, yaitu please answer with yes or no. Jadi lebih baik kita menggunakan lower supaya peserta itu lebih nyaman dalam memberikan jawaban kesiapannya untuk mengikuti kuis ini. Kemudian selanjutnya yang kedua yaitu def input, yaitu perintah input name, yaitu peserta ini adalah perintah sebelum kita itu membuat program utama, yaitu input name. While true seperti yang tadi sudah dijelaskan, yaitu perulangan yang merujuk pada true, kebenaran dalam menginputkan name. Nah, di sini variabelnya name underscore input itu sama dengan input, masukkan name Anda. Selanjutnya di sini ada percabangan juga. Yang pertama if, jika name input itu is digit. Is digit itu suatu metode di mana name yang kita inputkan itu harus berupa angka. Jadi selain angka itu, maka program akan print name harus berupa angka. Silahkan coba lagi. Jadi otomatis ketika kita menginputkan name itu selain angka, maka akan merujuk pada
perulangan atau percabangan yang kedua ini, yaitu else. Lanjut kita masuk ke program utama dari permainan kuis yang sudah saya buat ini. Yang pertama, variabel nama itu input, masukkan nama Anda. Kemudian variabel name itu input name sesuai dengan atau merujuk pada perintah yang sebelumnya, yaitu def input name. Nah, selanjutnya di sini ada if not, tanya ready. If not itu ketika jika kita memasukkan jawaban false ke dalam soal ke dalam soal pertanyaan tanya ready, maka otomatis program itu langsung excite. Gampangnya itu if not itu mengembalikan atau berkebalikan dengan true, berkebalikan dengan def tanya ready while true ini. Jadi kalau tanya ready si kita memasukkan yes, maka program akan melanjutkan. Namun sebaliknya jika tanya ready kita itu memasukkan no, maka if not ini akan bertindak dan langsung akan masuk ke fungsi selanjutnya, yaitu excite, atau metode selanjutnya, variabel selanjutnya atau perintah selanjutnya ini excite. Program akan langsung keluar dari permainan kuis ini. Nah, lanjut selanjutnya yaitu print. Ketika kita sudah setuju atau siap untuk melaksanakan siap untuk mengikuti permainan kuis ini, maka otomatis program akan memunculkan kalimat halo, kemudian di sini nama ini merujuk pada variabel nama, name merujuk pada variabel name, selamat datang di permainan kuis ini. Nah, fungsi garis miring n ini untuk memberikan jeda pada kalimat ini, memberikan jeda satu baris pada kalimat ini pada hasil running program nantinya. Dan fungsi f di sini yaitu sebagai pengganti dari tanda petik seperti ini. Jadi ketika f ini dimasukkan, maka tidak perlu adanya petik di setiap kalimat sebelum koma. Jadi di sini tidak perlu petik. Nah, seperti itu. Itu fungsi dari f. Oke, lanjut ke daftar pertanyaan. Jadi di sini kita menggunakan variabel pertanyaan. Nah, di daftar pertanyaan ini saya cuma akan membahas perbedaan tanda kurung kurawal kotak seperti ini, kemudian seperti ini, dan juga kurung kurawal seperti ini. Jadi untuk kurung kurawal kotak di sini yaitu fungsinya untuk membuat list pertanyaan dari pertanyaan 1 sampai pertanyaan kelima. Selanjutnya untuk kurung kurawal yang seperti ini atau tanda kurung seperti ini, kurung kurawal, itu fungsinya untuk membuat dictionary atau key value pair. Contohnya seperti ini. Nah, key value pair itu untuk pertanyaan, pilihan, dan juga jawaban seperti ini. Nah, ini fungsi dari key value pair. Kemudian dibatasi dengan tanda koma, lanjut ke dictionary selanjutnya, atau key value pair selanjutnya. Nah, untuk fungsi dari tanda kurung seperti ini yaitu salah satunya yaitu untuk membuat fungsi atau memanggil suatu fungsi yang lain, seperti ini itu memanggil fungsi excite, exit, dan sebagainya, seperti itu. Di sini selanjutnya saya menggunakan variabel score, di mana suatu pertanyaan ketika peserta yang mengikuti kuis ini itu akan selalu dimulai dari 0. Ketika saya memasukkan di sini misal angka 100, maka skor itu juga akan dimulai dari 100. Seperti itu. Selanjutnya kita akan masuk ke fungsi for. Fungsi for yaitu untuk item. Item itu adalah pertanyaan dalam variabel pertanyaan. For item in pertanyaan. Print item tanya, yaitu dictionary tanya dalam variabel pertanyaan. Dan juga for pilihan, variabel pilihan dalam item dictionary pilihan. Akan langsung mengeprint variabel pilihan. Jadi mudahnya fungsi ini yaitu ketika peserta memasuki permainan kuis, maka otomatis program akan memberikan pertanyaan dan juga memberikan pilihan yang dapat dipilih oleh peserta. Lanjut, di sini saya menggunakan logika pemrograman while, yaitu looping, perulangan, true yang merujuk pada jawaban benar. Jawaban user, variabel jawaban user itu sama dengan input. Program akan memunculkan kalimat jawaban Anda. Dan juga di sini saya menggunakan lower seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, yaitu ketika peserta memasukkan huruf dalam abjad A, B, C, D itu menggunakan huruf kapital maupun huruf kecil, maka tidak masalah. Seperti itu. Saya juga menggunakan
percabangan, yaitu if jawaban user dalam ABCD, maka di sini program akan berhenti. Itu break itu fungsinya untuk menghentikan perulangan atau menghentikan looping. Yang dimaksud perulangan di sini itu yaitu pertanyaan. Jadi pertanyaan itu tidak muncul secara sekaligus tapi satu persatu. Nah, fungsi dari break ini ketika peserta menjawab, itu tidak langsung memunculkan pertanyaan selanjutnya, tapi berhenti sejenak sampai dilanjutkan kembali seperti itu. Nah, di sini saya menggunakan percabangan if ketika user itu menggunakan abjad ABCD, maka tidak ada kesalahan dalam jawab, artinya tidak ada error. Namun ketika peserta itu menjawab dengan string atau menjawab dengan selain ABCD, maka otomatis akan merujuk pada percabangan else, yaitu program akan langsung memunculkan kalimat mohon pilih jawaban yang tersedia A, B, C, atau D. Lanjut, di sini ada percabangan lagi, yaitu jawaban user itu sama dengan item jawab. Ya. Jadi jawaban user itu ketika sama dengan item jawab atau dictionary jawab dalam variabel pertanyaan, sama dengan ini variabel dictionary jawab dalam variabel pertanyaan, maka program akan mengeprint kalimat benar dan otomatis skor yang tadi semula 0 ini semula 0 otomatis akan bertambah 20 setiap satu soal yang dijawab dengan benar. Namun sebaliknya ketika jawaban itu dijawab dengan salah, maka program akan mengeprint salah, jawaban benar adalah jawaban benar. Dari sini saya menggunakan variabel lain yaitu jawaban benar, next. Oh, ini sebagai variabel sementara atau pengganti ya, variabel pengganti supaya lebih ringkas saja. For O in item, yaitu dalam pilihan. Jadi jawaban benar itu dalam pertanyaan, variabel pertanyaan, item itu dictionary pilihan. Jadi ketika jawaban dikatakan jawaban benar, yaitu ketika sesuai dengan jawaban benar. Nah, di sini if jika O.2 maksudnya O.2 itu yaitu mengambil dua angka pertama dalam jawaban. Contohnya seperti ini, ketika peserta itu masukkan angka, misal angka A itu, maka otomatis program akan langsung memasukkan A boleh ataupun A titik seperti itu. Jadi ini sebagai tambahan saja ketika item atau peserta itu menjawab dictionary jawaban itu. Nah ini kan di sini ada string titik itu A titik ini. Nah, ini A titik ini ketika peserta itu hanya menjawab A, maka ini akan berfungsi sebagai start with ya, berfungsi sebagai start with. Jadi tidak masalah ketika peserta itu hanya memasukkan angka A saja ataupun A titik, itu tidak masalah. Namun ketika ini dihilangkan, if 0 kurung kotak titik 22 ini dihilangkan, maka ketika peserta itu hanya menjawab dengan abjad A saja seperti ini, maka jawaban tidak tepat atau jawaban pasti akan salah, sehingga program itu juga akan mengeprint salah, jawaban benar adalah jawaban yang atau variabel merujuk pada variabel benar. Dan yang terakhir untuk hasilnya, ketika peserta sudah menjawab keseluruhan soal, maka program akan menyesuaikan. Nah, ini di sini kita pakai percabangan bertingkat juga, yaitu program akan mengeprint nama, kamu mendapatkan skor merujuk pada variabel skor dari line pertanyaan itu keseluruhan pertanyaan. Jika ini dihilangkan, maka tidak merujuk atau akan terjadi. Jadi line itu berfungsi untuk mengunci semua pertanyaan seperti itu. Ini dari line pertanyaan dikali 20. Misal ini ada line pertanyaan itu ada 5, dikali 20 maka 100 poin seperti ini. Nah, ini untuk fungsi percabangan bertingkat, yaitu if skor ketika peserta itu menjawab benar dan mendapatkan skor menjawab 4 benar dan mendapatkan skor itu 80 ataupun 100, maka program akan mengeprint mantap kamu menjawab semua pertanyaan dengan benar. Kemudian elif skor, nah ini kurang ya, kamu hampir, nah ini saya ganti, kamu ini lebih tepat seperti ini bahasanya. Selanjutnya untuk percabangan yang kedua, elif itu ketika peserta hanya menjawab pertanyaan 3 benar, maka atau skor yang didapat itu lebih dari sama dengan 60, maka program akan mengeprint lumayan tapi ditingkatkan. Nah, yang terakhir itu else untuk skor di bawah 60. Di bawah 60, program akan mengeprint jangan menyerah, coba lagi seperti itu. Baik teman-teman,
Mungkin selanjutnya kita akan coba running program yang sudah kita buat. Teman-teman, di sini terdapat tulisan selamat datang di kuis industri Mitsuka. Masukkan nama Anda di sini, kemudian enter, masukkan name, lagi, are you ready? Apakah kamu siap? Yes. Oke, kalau kita menjawab siap, maka akan langsung muncul pertanyaan seperti ini. Langsung kita jawab. Tokoh utama dibalik. Oke, jadi karena kita benar 4 ya, di sini program memunculkan kalimat seperti ini, kami mendapatkan skor 80 dari 100 poin. Mantap, kamu menjadi orang yang rata-rata sesuai dengan perintah yang kita berikan di program. Tapi di sini ada salah kan? Ini ya, jawabannya ini adalah di. Jadi kita coba running lagi, tapi saat kita masukkan, nah ini are you ready, coba kita jawab no. Jika kita jawab no, apa yang terjadi adalah program akan langsung exit, keluar dari runningan. Karena apa? Karena seperti yang udah setting tadi di awal ya. Nah, ini seperti yang sudah disetting di awal yaitu ini, if not hanya ready exit. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.